Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidni Ashraf, NIM 20040176. Saya dari kelas 4E D3 Teknik Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint laporan KP yang sudah saya laksanakan. Baik, judul yang saya ambil yaitu layanan pengadaan secara elektronik di Pemkot Tegal. Langsung saja next. Latar belakang pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa serta perubahannya diamanatkan untuk dilaksanakan secara elektronik. Sesuai amanat yang ada, pemerintah membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah atau LKPP yang bertugas merumuskan peraturan di bidang pengadaan barang dan jasa serta membentuk suatu layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau LPSE. Dasar hukum pembentukan layanan pengadaan secara elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang layanan pengadaan secara elektronik. Layanan pengadaan secara elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 106 Tahun 2007. LKPP itu sendiri merupakan lembaga pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Next. Gambaran umum. Sejarah dan perkembangan. Layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE merupakan bagian dari pembangunan. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik mulai dipersiapkan sejak tahun 2008. Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini diciptakan dengan berlandaskan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang tata cara pelelangan barang, Kepres baru Nomor 54 Tahun 2010 yang memuat tentang tata cara pelelangan barang dan jasa yang tidak dilakukan secara manual melainkan secara elektronik. Layanan pengadaan secara elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. UKPBJ atau pejabat pengadaan pada kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang tidak memiliki layanan pengadaan secara elektronik dapat menggunakan fasilitas layanan pengadaan secara elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ, pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik, layanan pengadaan secara elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja layanan pengadaan secara elektronik yang bersangkutan. Pengadaan barang atau jasa secara elektronik akan meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Layanan yang tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik saat ini adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan peraturan lembaga LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara e-tendering. Selain itu, LKPP juga menyediakan fasilitas katalog elektronik katalog yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang atau jasa pemerintah, proses audit secara online atau audit, dan tata cara pembelian barang atau jasa melalui katalog elektronik. Selanjutnya yaitu SPSE, Sistem Pengadaan Secara Elektronik. SPSE merupakan aplikasi procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP untuk digunakan oleh layanan pengadaan secara elektronik dan di seluruh KLPD. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisien nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya. SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSN) untuk fungsi enkripsi dokumen. Yang kedua itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk subsistem audit. Selanjutnya yaitu di kantor Wali Kota Tegal, khususnya di bagian pengadaan barang dan jasa, yang bertugas mengawasi infrastruktur pembangunan di Kota Tegal, contohnya seperti pembangunan jalan, perbaikan sekolah-sekolah yang ada di Kota Tegal. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE juga bagian dari bagian pembangunan. Tugas dari Lembaga Pengadaan Secara Elektronik LPSE ini adalah menentukan siapa yang menangani atau mengurusi pembangunan yang ada di Kota Tegal dengan secara sistem lelang secara elektronik. Adapun syarat-syarat lelang secara umum yaitu: pertama, penyedia mempunyai sirup; yang kedua, penyedia mempunyai TTP; yang ketiga yaitu penyedia mempunyai NPWP; yang keempat yaitu penyedia mempunyai surat domisili; yang kelima yaitu penyedia mempunyai akte perusahaan dari notar. Selanjutnya yaitu kegiatan selama melaksanakan kerja praktek di LPSE Kota Tegal. Yaitu yang pertama yaitu tugas umum, yaitu seperti memperbaiki jika terjadi kendala pada jaringan. Seperti pada gambar yang tertera di sini, kami sedang memperbaiki sistem jaringan yang terjadi kendala untuk keberlangsungan proses baik penyediaan atau registrasi atau sebagainya. Dan selanjutnya yaitu tugas khusus, memandu tamu penyedia LPSE, yaitu biasanya kita memandu penyedia baik yang ingin registrasi akun ataupun karena terjadinya problem baik lupa password ataupun password email ataupun password akun. Kami akan membantu dan mengarahkan, seperti ketika akan mendaftar akun, kita akan mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan dan apa saja yang harus disiapkan, dokumen-dokumen untuk mendaftar akun di LPSE. Selanjutnya yaitu revisi SOP. Di sini kami mendapat tugas yaitu untuk merevisi SOP, yaitu yang mana SOP yang lama dikarenakan dengan kepengurusan yang baru, maka kita merevisi ulang untuk kepentingan
ke depan. Untuk yang selanjutnya yaitu merekap data tamu. Tujuan dari merekap data tamu ini yaitu untuk yang pertama yaitu untuk mendata tamu, yang kedua yaitu untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan pada penginputan data, yaitu untuk mensinkronkan ketika terjadi kesalahan baik yang secara data yang secara manual maupun tidak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.